Setiap kali kita nyalain lampu atau nge-charge HP, sebenarnya ada sebuah perjalanan yang luar biasa banget di baliknya. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita telusuri bareng-bareng jejak listrik ini dari sumbernya yang jauh banget sampai akhirnya nyampe di colokan rumah kita. Coba deh, pernah nggak pas lagi colokin charger, kamu berhenti sejenak dan kepikiran, sebenarnya apa sih yang terjadi di balik tembok itu? Pertanyaan yang kelihatannya simpel ini ternyata ngebuka pintu ke sebuah sistem raksasa yang super kompleks, yang bikin kehidupan modern kita jadi mungkin. Penasaran? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, sebelum kita jauh-jauh ngikutin perjalanannya, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kita perlu paham dulu, apa sih listrik itu sebenarnya? Gampangnya gini, bayangin aja listrik itu kayak sungai yang nggak kelihatan, yang ngalir di dalam kabel. Nah, yang ngalir itu bukan air, tapi partikel-partikel super duper kecil yang namanya elektron. Pas elektron-elektron ini gerak bareng-bareng, itulah yang secara ajaib ngasih tenaga ke semua alat elektronik di dunia kita. Nah, sungai elektron ini ngalirnya ada dua macam. Yang pertama itu arus searah atau DC. Sesuai namanya, elektronnya jalan lurus aja ke satu arah. Ini yang ada di baterai HP, laptop, atau senter kamu. Terus yang kedua ada arus bolak-balik atau AC. Ini nih yang arahnya gonta-ganti, bolak-balik puluhan kali tiap detik. Listrik jenis inilah yang datang dari colokan di dinding buat nyalain TV, kulkas, dan lampu di rumah. Sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget nih. Sadar nggak sih kita itu sebenarnya jarang banget pakai listrik? Ya, sebagai listrik itu sendiri. Aneh ya? Maksudnya kita ini jago banget buat ngubah listrik jadi bentuk energi lain. Ini sebenarnya nunjukin hukum kekekalan energi. Jadi, energi listrik itu nggak hilang, tapi cuma ganti baju aja. Dia berubah jadi cahaya buat lampu, jadi panas buat setrikaan, jadi gerakan muter di blender, jadi suara di radio, bahkan jadi energi kimia yang disimpan pas kita lagi ngecharge baterai. Keren kan? Oke, kita udah tahu nih, listrik AC nyampe di rumah kita. Tapi, datangnya dari mana? Nah, sekarang, yuk kita coba jadi detektif. Kita telusuri jejaknya mundur, mulai dari colokan di dinding, balik lagi ke sumber aslinya. Percaya deh, perjalanannya ini benar-benar epic. Listrik itu lahir di sebuah pembangkit listrik yang lokasinya bisa jadi ratusan kilometer jauhnya dari rumah kita. Dari sana, listrik lari kencang banget lewat kabel-kabel raksasa tegangan tinggi yang melintang di seluruh negeri. Terus, pas udah dekat area perumahan kita, tegangannya diturunin dulu di gardu induk biar aman. Baru deh setelah itu dia disalurin ke colokan-colokan di rumah kita. Nah, sekarang kita fokus ke langkah paling awal tadi, pembangkitan. Jadi, gimana sih cara Indonesia bikin listrik? Dari mana asalnya? Secara umum, sumber energi di Indonesia itu bisa kita bagi jadi dua kelompok besar. Pertama, ada yang nggak terbarukan, contohnya bahan bakar fosil, yang kalau dipakai terus-terusan ya bakal habis. Terus yang kedua, ada sumber yang terbarukan, kayak matahari dan air, yang ya nggak akan ada habisnya. Yuk kita intip dua-duanya. Bisa dibilang tulang punggung utama jaringan listrik kita itu namanya pembangkit listrik tenaga uap atau disingkat PLTU. Nah, PLTU ini andalannya adalah bahan bakar fosil. Prinsip kerjanya sebenarnya simpel banget. Bakar, putar, hasilkan. Jadi batu bara atau minyak dibakar buat manasin air sampai jadi uap yang tekanannya tinggi banget. Uap super kuat ini kemudian disemprotin buat muter turbin raksasa. Dan putaran turbin inilah yang ngeberakin generator buat ngesilin listrik. Simpel kan? Pembangkit-pembangkit kayak gini tuh tersebar di seluruh Indonesia. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, pokoknya banyak deh. Mereka ini jadi fondasi utama jaringan listrik nasional kita. Tapi ya itu, fondasinya dibangun di atas sumber daya yang suatu saat nanti pasti akan habis. Oke, dari yang nggak terbarukan, sekarang kita pindah ke lawannya. Kita lihat salah satu sumber terbarukan yang paling klasik, pembangkit listrik tenaga air, alias PLTA. Sesuai namanya, ini memanfaatkan kekuatan air. Prosesnya ini jauh lebih bersih dan elegan. Jadi, aliran air yang kencang dari bendungan atau sungai dialirin buat muter turbin. Mirip kayak PLTU, turbinnya juga ngegerakin generator. Bedanya apa? Di sini nggak ada proses bakar-bakaran sama sekali. Bener-bener cuma manfaatin energi gerak dari air. Nah, ini dia nih nilai plusnya. PLTA itu bukan cuma terbarukan. Setelah pembangkitnya jadi, biaya buat ngejalaninnya itu relatif murah dan pastinya jauh lebih bersahabat sama lingkungan kita.
Kalau tadi air, sekarang kita ngomongin sumber energi terbarukan yang paling melimpah ruah di planet ini, matahari. Dan kita memanen energinya lewat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, teknologinya beda lagi nih. Kalau PLTS nggak ada tuh turgin yang muter-muter. Panel surya itu kerjanya langsung mengubah energi dari cahaya matahari jadi aliran listrik. Listriknya bisa langsung dipakai atau bisa juga disimpan dulu di baterai buat dipakai pas malam-malam. Potensi PLTS di negara tropis kayak Indonesia ini kan gede banget ya. Mataharinya ada terus, tapi ada tantangannya juga. Pertama, biaya bangun awalnya itu masih lumayan mahal. Kedua, ya jelas panelnya nggak bisa ngasilin listrik kalau nggak ada matahari, misalnya pas malam. Tapi Indonesia terus berinovasi loh. Contohnya, ada proyek keren PLTS terapung di Jirata, Jawa Barat. Tapi nggak cuma itu aja. Selain 3 yang tadi, Indonesia juga punya pembangkit lain. Ada PLTG yang pakai gas alam, PLTP yang memanfaatkan panas dari dalam bumi, bahkan ada juga PLTB yang pakai tenaga angin. Jadi sumber energi kita makin lama makin beragam. Oke, kita udah ngikutin perjalanannya dari ujung ke ujung. Dari colokan di rumah, mundur terus sampai ke pembangkit-pembangkitnya yang ternyata campur aduk antara teknologi lama dan baru. Pertanyaannya sekarang, terus gimana ke depannya? Dunia kita sekarang ini kan ditopang sama campuran dua hal. Bahan bakar yang bisa habis dan kekuatan alam yang nggak ada habisnya. Pertanyaan besar buat kita semua adalah, di masa depan kita mau pakai energi yang mana? Dengan ngerti dari mana listrik kita datang hari ini, kita jadi punya bekal buat ikut nentuin mau dibawa kemana arah energi kita di masa depan.